Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama admin The Project Entertainment. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan film tentang perampokan bank. Film diawali memperlihatkan dua orang petugas pengantar uang dari perusahaan bernama Color Bank yang baru saja keluar dari markas. Baru saja keluar dari sana, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh truk yang ternyata merupakan skenario dari perampokan yang sudah terancang. Film pun menunjukkan beberapa waktu kemudian, di mana seorang pria bernama Jones, si botak pemeran utama dari film ini, sedang melamar ke perusahaan Color Bank yang tadi kita lihat di awal-awal film. Sang manajer perusahaan tersebut bernama Gerard, cukup terkesan dengan pengalaman kerja John yang dahulu juga bekerja di perusahaan serupa selama kurang lebih 11 tahun. Ia pun langsung diterima. John kemudian dibawa ke ruang lain untuk bertemu teman kerjanya yang memakai julukan Bolu. Jadi, para pengamanan di Color Bank ini semua menggunakan nama samaran, termasuk Hills, yang dari sini kita akan sebut sebagai Haji. Singkat cerita, kemampuan lapangan H pun dites oleh Bullet, mulai dari kemampuan fisik, menembak, hingga mengemudi. Untuk lulus tes, orang-orang membutuhkan nilai 70 dan H lulus dengan nilai yang pas-pasan. Begitu lulus, H pun ditemani Bullet untuk masuk ke ruang ganti, berkenalan dengan para pegawai di sana. Terlihat, orang-orang cukup sinis dengan kehadiran pegawai baru. Dan by the way, karena Forticho ini tempatnya penyimpanan duit yang jumlahnya bisa sampai terlunan, makanya setiap mereka keluar masuk, terdapat beberapa pintu akses yang cukup ketat. Memulai pekerjaan pertamanya, H pun ditemani Bullet dan Dev mendatangi beberapa titik hari itu untuk mengambil uang dari berbagai perusahaan. Namun sepanjang perjalanan, Dev tak berhenti menyindir H yang ia kira tak tahu apa-apa soal seberapa berbahayanya pekerjaan mereka. Singkat cerita, di penghujung hari, mobil mereka berhasil aman kembali masuk ke markas. Untuk masuk ke dalam, mobil-mobil ini harus melewati beberapa pengecekan. Dan begitulah hari pertama kerja dari Haji. Maka dari itu, untuk merayakannya, Bullet mengajaknya untuk nongkrong bersama teman-teman lainnya. Namun sebelum keluar dari sana, terlihat H diam-diam mengawasi kartu identitas teman-temannya. Di tempat biliar, kembali H mendapat perlakuan yang tak mengenakan dari rekan kerjanya. Bahkan, John, si penjaga akses masuk utama di kantor, terlihat mencoba memancing emosi H, tapi yang ada dirinya malah dipermalukan. Keesokan harinya, mereka kembali bekerja seperti biasa. Kali ini, Bullet sendirian pergi mengirim uang di sebuah kapal besiar, sedangkan Dev dan H menunggu di mobil. Namun, tiba-tiba terdengar dari radio kalau Bullet sedang mengalami kesulitan. Uangnya ia pegang dirampok serta dirinya dijadikan sandera. Dev yang biasa sok jagoan, sekarang malah jadi terlihat sangat panik. Ia bahkan sempat ingin melarikan diri. Di saat itu, H malah bersikap sebaliknya. Ia terlihat sangat tenang. Ia pun meminta Dev untuk tenang dan mengikuti permintaan dari para perampok, di mana mereka diminta ke suatu tempat untuk menyelamatkan Bullet. Sesampainya di sana, para perampok menyuruh mereka memindahkan seluruh uang yang ada di mobil. Dengan santai, H mengikuti itu semua. Namun, tiba-tiba, ketenangan H dalam mengeksekusi para perampok bisa dibilang luar biasa. Bahkan, Dev yang tadinya sok-sokan hanya bisa terdiam. Di akhir aksinya, H sempat mengejek satu persatu wajah dari para perampok yang ia bunuh. Akibat kejadian ini, mereka bertiga pun sempat diinterogasi oleh dua orang yang kemungkinan dari kepolisian khusus. Saat giliran H diinterogasi, mereka bertanya-tanya bagaimana ia bisa membunuh 6 orang sekaligus tanpa terluka. Belum lagi kemampuan menembaknya sangat akurat dan jauh dari waktu hasil tesnya pas awal masuk. Namun, H menjawab dengan santai bahwa itu semua hanyalah kebetulan. Di akhir pertemuan, H ditunjukkan video CCTV dari kejadian perampokan yang kita lihat di awal film. Keluar dari sana, Terry sempat menyampaikan bahwa ingin memindahkan H ke bagian front office. Karena menurutnya, orang yang habis membunuh bisa saja terkena penyakit mental jika diteruskan. Tapi, pendapat sang manajer langsung dibantah oleh owner Forticho yang sangat senang dengan kinerja Haji. Di lain sisi, dua orang tadi yang menginterogasi H pas keluar dari sana langsung menelpon bosnya. Dan bilang kalau benar H adalah orang yang mereka cari-cari. Si bos juga bilang kalau begitu biarkan H di sana karena kita sudah tahu alasannya kenapa.
yang nantinya akan terjawab sendiri di pertengahan film. Malamnya, seorang wanita datang ke apartemen H dan membawakan file rahasia mengenai latar belakang dari tiap anggota pengamanan di Vortico serta sebuah file hasil autopsi. Malam itu, ia juga tak berhenti mengulang video terkait tragedi yang sempat ia lihat tadi. Dari sini kita akan dibuat semakin penasaran siapakah H sebenarnya. Keesokan harinya saat masuk kerja, orang-orang di Vortico tak lagi memandang H sebelah mata. Mereka malah melihatnya sebagai seorang pahlawan. Hingga akhirnya tak terasa H sudah bekerja di sana selama kurang lebih 3 bulan. Dan di suatu siang saat mereka sedang melaksanakan tugas, mobil mereka kembali dihadang oleh beberapa orang tak dikenal. Para perampok handal ini berhasil menangkap Bullet dan mulai menembakkan gas ke dalam mobil. Namun kembali, H terlihat sangat tenang dan memilih keluar dari pintu belakang mobil sambil menahan nafas. Begitu para perampok melihat wajahnya tiba-tiba. Apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana bisa para perampok bersenjatakan lengkap ketakutan saat melihat H? Makanya Terry sebagai manajer merasa ada yang janggal dengannya. Bullet sendiri saat tiba menceritakan kejadian tersebut ke Dev. Di mana saat para perampok melihat H, mereka semua kabur seakan-akan melihat hantu. Di lain sisi kejadian ini membuat H semakin terkenal. Bahkan seorang pengamanan wanita bernama Dana langsung mengajaknya tidur bareng. Tapi tetap saja H terlihat seperti menyembunyikan sesuatu. Dan benar saja, malam itu tiba-tiba ia memaksa Dana ke ruang tengah dan tak segan-segan menodongnya dengan senjata sambil menginterogasinya. Terkait dari mana ia mendapatkan uang cash yang ia sembunyikan di rumahnya. Apakah ia bekerja sama dengan para perampok? Untungnya, Dana berkata jujur kalau ia mendapatkannya secara tidak sengaja karena kesalahan klien ataupun sistem di Vortico. Dan selama ini ia tak pernah bekerja sama dengan para perampok. H cuma memperingatkan, seandainya Dana tak berkata jujur, ia memiliki semua informasi terkait orang-orang yang ia sayangi, termasuk foto dan alamat orang tuanya di desa. Jadi, siapakah H? Untuk menjawab pertanyaan itu, film pun membawa kita ke masa lalu. Kira-kira 5 bulan yang lalu, H terlihat sedang siap-siap menonton pertandingan basket bersama putranya yang bernama Doggy. Saat akan menaiki mobil, tiba-tiba ia mendapat telepon dari anggotanya bernama Mike. Dan Mike adalah perampok yang sempat kita lihat tadi. Nah, siang itu Mike bilang kalau operasi mereka gak kacau karena semua orang-orang di tempat itu berpikir-pikir salah satu anggota tim mereka terkena kecelakaan saat akan ke lokasi. Ia membutuhkan bantuan bosnya, aka si H, yang kebetulan saat itu posisinya tak jauh dari sana. Dengan terpaksa, H pun menyempatkan diri membantu anak buahnya. Begitu tiba di lokasi, H memarkirkan mobilnya tak jauh dari sana sembar ia turun pamit ke putranya berpura-pura akan membeli makanan. Siang itu, anggota H sedang berusaha merampok salah satu mobil uang milik Vortico. Mobil tersebut tiba-tiba dihadang oleh perampok lain. Karena posisi putaran H yang tepat di lokasi perampokan, membuatnya dipaksa turun dari mobil. Salah satu perampok nampaknya tak ingin ada saksi di TKP. H yang berusaha menyelamatkan putarannya juga terkena tembakan. 3 minggu kemudian, setelah beberapa kali operasi karena terkena 4 tembakan, akhirnya H berhasil bangun dari kondisi koma. Sayangnya putarannya Doggy tak semujur dirinya. Doggy adalah putra sematawayang dari Haji akibat kejadian itu, istrinya menyalahkan H dan menganggapnya sebagai pembunuh anaknya sendiri. Akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk bercerai. Mungkin kita lihat H tak meneteskan air mata, tapi hatinya hancur berkeping-keping bunuh puterannya. Dimulai dengan menemui salah satu agen yang menjadi pimpinan bagi kedua polisi yang menginterogasi H di kemudian hari. Berdasarkan keterangannya, polisi belum juga menemukan pelaku ataupun clue siapa yang membunuh anaknya. Namun, ia memberikan beberapa list anggota mafia yang tersebar di kota tersebut. Akhirnya, di bawah perintah H, Mike dan kawan-kawannya membantai para penjahat di kota. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil menemukannya. Mereka pun terlihat pucat saat melaporkan hal tersebut ke Haji. Mereka akhirnya kembali berusaha mencari sang pelaku. Dan kali ini mereka berhasil menginterogasi salah satu anggota mafia terbesar di kota. Setelah disiksa dan diancam istrinya akan dibunuh,
Pria itu pun akhirnya memberitahu kalau kemungkinan pelaku perampokan kemarin merupakan ulah dari mafia dengan julukan degasi berat. Tak kira ditakutinya mafia tersebut, pria ini bahkan memilih untuk dibunuh dibanding ketahuan mengadukan nama mereka. Namun gilanya lagi, ternyata mafia sekelas Gacy Brothers yang dianggap tak terkalahkan, tak ada apa-apanya di hadapan Haji, salah satu markas bisnis mereka berhasil diporak-porandakan. Mike sebagai bawahan terdekat dengan hati-hati akhirnya berusaha menyampaikan kalau usaha mereka semua ini telah sia-sia, dan bisa saja akan menjadi bumerang bagi organisasi mereka suatu hari nanti. Mendengar nasihat itu, H pun diam-diam tanpa diketahui anggotanya, memutuskan untuk mencoba mencari pembunuh putranya dengan cara menyamar sebagai pengamanan di sana. Ia meminta salah satu kenalannya bernama Christy untuk membuatkannya identitas baru yang akhirnya ia gunakan untuk melamar di Fortico. Dan dari sini jelaslah semua siapa sebenarnya Haji. Film pun kemudian menunjukkan kepada H bahwa beberapa orang mantan anggota militer yang sedang berkumpul membahas tentang betapa membosankannya kehidupan mereka. Grup ini dipimpin oleh pria bernama Jackson, dan sejak pensiun dari militer, sehari-hari ia bekerja sebagai satpam di mall. Di tengah perbincangan, seorang anggota mereka yang sehari-hari bekerja sebagai seorang pengusaha bercerita kalau uang lemburnya belum juga dibayarkan. Setengah bercanda, ia mengatakan ingin merampok uang bosnya. Tapi ternyata perkataan itu dianggap serius oleh teman-temannya, dan akhirnya mereka melakukan perampokan tersebut. Sayangnya hasil curian mereka tak sebanyak yang diharapkan. Dari sinilah akhirnya mereka mencoba mencari target yang lebih besar, dan tak lain adalah truk pengantar uang. Menggunakan koneksi orang dalam, mereka berhasil mengetahui pergerakan dari truk yang ingin mereka curi, dan dari sana operasi berjalan dengan sangat lancar. Film pun menunjukkan beberapa waktu kemudian, saat setelah pesta perayaan ulang tahun dari Jack. Mereka kembali berkumpul, dan Jack kembali memberitahu anak buahnya kalau mereka akan ada proyek baru. Tapi dari mana Jack bisa tahu semua ini? Yah, dari orang dalam yang tak disebutkan namanya. Dia bilang kalau orang dalam ini juga merupakan mantan anggotanya sewaktu di militer dahulu. Singkat cerita, setelah 6 minggu mereka planning dan latihan, akhirnya hari perampokan pun tiba. Mereka menyamar sebagai pekerja proyek, yang dari sini sebenarnya sudah bisa kita tebak kalau mereka inilah para perampok yang dicari-cari AG selama ini. Kejadian itu sebenarnya semua berjalan lancar, sesuai dengan rencana Jackson. Namun salah satu anggotanya yang paling arogan bernama Jen, terlihat panik karena pengamanan dari Fortico sempat memberikan dan karena wajahnya terlihat oleh Doggy. Makanya dia juga ikut dihabisi. Setelah merampok, Jackson dan anggotanya vakum tanpa bergerakan kurang lebih selama 5 bulan. Dan kali ini mereka kembali berkumpul karena akan kembali melakukan aksi perampokan besar-besaran. Mereka tak lagi mengincar truk pengantar uang, namun yang akan mereka rampok adalah isi berangkas dari Fortico itu sendiri. Jika berhasil, mereka bisa mendapatkan uang sampai triliunan, tapi tentu saja semakin besar keuntungannya, semakin besar juga resikonya. Rencana mata mereka ini muncul berkat bantuan orang dalam Fortico sendiri, yang tadi Jackson sempat sebutkan. Akhirnya, 3 minggu kemudian, hari eksekusi pun tiba. Jackson sendiri berpamitan ke istri dan anaknya yang tak tahu apa-apa soal aksi gilanya. Dari sana ia sempat singgah untuk menjemput Jen. Melihat isi apartemen Jen dipenuhi barang-barang mewah, Jackson sempat emosi karena hal itu bisa membuatnya dicurigai kepolisian. Di lain sisi, minggu itu berangkas di Fortico bisa dibilang lagi penuh-penuhnya. Pengamanan di sana pun ditingkatkan. Singkat cerita, hari itu setelah mengantar uang ke beberapa titik, Bule terlihat gelisah dan pada akhirnya, ia pun memberitahu Edge kalau dirinya selama ini adalah orang dalam dari para perampok. Tentu, Edge sebenarnya sangat gembira. Akhirnya bisa menemukan orang yang selama ini ia cari. Namun, ia mencoba bersikap tenang dan menggali informasi lebih dalam. Bullet sendiri bercerita kalau hari ini teman-temannya akan merampok berangkas Fortico, dan alasan ia memberitahu Edge terkait rencana ini, tak lain karena ia membutuhkan bantuannya untuk bisa masuk ke markas tanpa dicurigai. By the way, Miming kembali mengingatkan bagaimana sistem di Fortico, di mana untuk mobil bisa kembali masuk ke markas. Mereka membutuhkan laporan dari 2 orang yang sejak awal bertugas, set dan senjatanya diambil. U2 si Tomorrow. Sejauh ini, semua berjalan sesuai dengan rencana yang Jackson sudah buat,
Mobil pun berhasil kembali ke markas tanpa dicurigai, dan dari sana mereka berhasil masuk ke berangkas yang sedang dibuka. Sayangnya, posisi tangan dan kaki Edge diikat, sedangkan Bullet dan teman-temannya berpura-pura sedang ditawan demi bisa masuk ke ruang akses utama. Para penjaga di sana akhirnya terpaksa memberikan perlawanan. One. Let's go! Sekalipun Jackson dan kawan-kawannya mengenakan pakaian anti peluru, bukan berarti mereka sepenuhnya aman dari tembakan. Salah seorang di antara mereka pun tumbang, tapi misi berhasil, di mana pintu akses agar mobil utama mereka bisa masuk ke markas berhasil dibuka. Dan di saat mereka sibuk memindahkan uang, disitulah akhirnya Edge memulai aksinya. Edge juga mengambil pakaian yang musuhnya tadi kenakan. Setelah itu, ia diam-diam memasukkan HP ke salah satu tas uang di dalam mobil. Di lain sisi, Dave dan Terry yang tadinya sudah dibebaskan oleh Edge sempat menjadi incaran salah satu perampok. Hampir saja mereka mati jika Edge tak segera muncul dan membunuh perampok tersebut. Tapi sayangnya, akibat pertarungan barusan, kaki Edge sempat terkena tembakan dan terluka parah. Sedangkan di luar sendiri, saat ini sedang terjadi perlawanan antara perampok dan pengamanan yang tersisa. Terlihat, Dana dan teman-temannya berhasil menahan Jackson untuk kabur. Tapi, yang mereka tak perhitungkan sama sekali adalah Bullet yang tiba-tiba muncul dan menembaki mereka dari belakang. Saat akan naik ke mobil, Jackson dan kawan-kawannya dihujani pelur oleh Edge dan salah satu tembakannya berhasil melukai leher Jackson. Tapi tanpa Edge sadari, Bullet juga ternyata sudah berada di sampingnya. Nah, dari sini tersisa Bullet, Jackson, dan Jane. Namun, bagaimana mereka akan kabur? Ternyata, menggunakan mobil baja Forticho, mereka berhasil menembus barikade polisi. Dari sana, mereka mengarah ke sebuah gedung yang mereka sudah rancang agar polisi tak bisa mengikutinya. Sesampainya di sana, tas-tas uang tersebut dipindahkan, sedangkan luka Jackson terlihat semakin parah. Sebenarnya, beberapa hari sebelum eksekusi, Jackson dan anggotanya sempat membuat perjanjian di mana jika hanya ada satu orang yang selamat dari perampokan ini, dia harus merawat keluarga dari teman-teman yang ditinggalkan dengan membagi uangnya. Tapi, Jackson terlihat khawatir jika yang selamat itu adalah Jane, karena ia terkenal egois dan tak beradab. Dan benar saja, bukan yang membantu Jackson melarikan diri, ia malah membunuhnya. By the way, di gedung itu terdapat sebuah terowongan rahasia yang tak diketahui siapapun. Menggunakan motor ATV yang sudah mereka letakkan di sana, uang-uang itu kemudian diangkut ke ujung tunnel yang di sana juga sudah terdapat mobil yang siap digunakan. Di akhir aksi ini, sebenarnya Bullet ingin mengkhianati Jane. Tapi ternyata, dan rencana pelarian itu pun berhasil. Tak satupun polisi yang berhasil melacak keberadaan Jane. Malam itu, sehabis mandi, Jane yang lagi asik minum-minum tiba-tiba dikagetkan dengan dering telepon dari salah satu tas uang miliknya. Dan ternyata, Jane mengira kalau Edge di sana karena ingin mengambil uangnya. Padahal, Edge hanya ingin Jane membacakan sebuah berkas yang tak lain adalah hasil autopsi dari putranya terkait di mana saja peluru menembus tubuhnya hingga akhirnya meninggal. Dan dari sana, Edge pun memberikan balasan yang setimpal. Dan begitu keluar dari sana, pimpinan polisi yang kita lihat tadi telah menunggunya untuk mengangkut jasad Jane. Dan dengan begitu, film pun tamat.